Selamat bertemu para siswa SMA, MA, kelas 11 dan tentu saja kelas 12 yang akan mengikuti testing masuk perguruan tinggi, diantaranya SIMA UI 2022. Ini adalah soal SIMA UI 2021 tentang hukum Poiseuille pada fluida dinamik, ya, pelajaran kelas 11, ya. Jadi sebuah tabung raksa. Jadi kalau kita lihat di sini ada tabung raksa dengan posisi mendatar, ya. Jadi posisi mendatar ini, bukan tegak lurus. Nah, seperti ini. Biasanya kan punya dua ujung kan. Ini ujung pertama, ini ujung kedua, ya toh. Ini ujung pertama, ini ujung kedua. Alirannya ke sana, ya toh. Aliran fluidanya ke sana. Mempunyai diameter 14 mm. Jadi ini diameternya, ya. 14 mm. Ya. Di rumus kita itu nanti adalah jari-jari, ya. Jari-jari itu diameter dibagi dua. Ya. Dengan panjang 24 cm. Jadi panjang ini maksudnya. Panjang tabung ini, ya. Panjang tabung ini 24 cm. Mempunyai aliran raksa. Jadi di sini yang mengalir ini raksa. Ya, dan raksa dengan debit, jadi debitnya, ya, debit 0,4 liter per menit. Ya, bukan satuan internasional, nggak ada masalah. Diameter tersebut, tabung tersebut, jadi yang ditanya diameter tabung, ya. Apabila debitnya menjadi 2 kali lipat. Jadi kalau debit yang sekarang itu 2 kali lipat, maka diameternya akan berubah, ya. Diameternya akan diaksen, gitu. Diaksen ini berapa? Itu yang ditanya, ya. Diameter tabung tersebut apabila debitnya menjadi 2 kali lipat, ya. Jadi 2 kali lipat dari debit awalnya. Namun perbedaan tekanan masih sama. Jadi kalau Anda lihat di sini ada tekanan P1, di sini ada tekanan P2, ya. Perbedaan tekanannya adalah P1 kurang P2, tentu. Ya, raksa mengalir ke sana, pasti P1 lebih besar dari P2. Selisihnya kita sebut dengan perbedaan tekanan. Nah, ini tetap katanya, tidak berubah. Viskositas raksa, viskositas, ya. Viskositas itu nanti dikasih notasi seperti itu. 1,5 milipascal sekon. Ya. Nah, berapa di aksen ini, ya? Berapa milimeter? Ya, jadi sama satuannya, ya. Di sini milimeter, ini juga milimeter. Gitu. Ini yang kita sebut dengan hukum Poiseuille, ya. Poiseuille, biasanya orang Perancis ini yang namanya seperti ini, ya. Jadi Poiseuille mempelajari tentang aliran fluida dengan viskositas. Jadi fluidanya dianggap kental. Bukan air. Kalau air biasanya sudah dianggap fluida ideal, ya. Encer. Kalau kental itu dia akan menggesek. Jadi seakan-akan dia akan menggesek dinding ini, ya. Jadi viskositas ini ada hubungannya dengan gesekan. Kalau di pelajaran kita, dinamika. Jadi kekentalan, ya, kalau diterjemahkan. Dalam pipa yang alirannya laminer. Jadi alirannya laminer. Jadi ujung dan pangkalnya jelas. Jadi bukan yang alirannya acak-acakan yang begini itu, ya. Turbulen. Ya, turbulen itu. Kalau cuaca jelek Anda naik pesawat terbang, itu akan kelihatan pesawatnya terguncang-guncang. Itu karena dia mengaliri alirannya itu sudah mulai rada turbulen, ya. Walaupun mungkin turbulennya tidak terlalu hebat, ya, itu. Nah, di sini enggak, alirannya laminer. Sehingga kalau pesawat terbang itu jalan pada udara yang laminer, dia akan tidak tergoncang. Nah, dari studinya, Poiseuille berhasil menjabarkan persamaan untuk kelajuan aliran. Kelajuan aliran ini, debit ini, ya, yang dikenal dengan hukum Poiseuille. Nah, ini tidak ada di pelajaran kita, makanya saya tuliskan dengan lengkap. Debit itu akan sama dengan pi R pangkat 4. R itu jari-jari tabung, ya, jari-jari tabung, setengah diameter. Kali perbedaan tekanan. Tentu kalau alirannya dari kiri ke kanan, ya, tekanan kiri dikurangi tekanan kanan. Kalau dari kanan ke kiri lain lagi. Ya. Kemudian viskositas itu koefisien kekentalan, ya.
Biasanya kalau oli itu kental, ya ada koefisiennya itu. Kemudian L itu panjang tabung. Nah, ini rumusnya. Seperti ini. Nah, di dalam soal ini Anda disuruh membandingkan dua debit. Ya. Debit yang pertama itu Q. Nggak perlulah kita tahu berapa besarnya. Debit yang kedua 2 kali. Jadi debit ini 2 kali. Ya, Anda perhatikan 2 kali. Yang ditanyakan diameter. Berarti R-nya berubah kan? Berarti R ini berubah. R ini berubah. Ya, R ini berubah karena R ini diameter bagi 2 kan? Ya. Jadi kalau diameter berubah, R berubah. Ya, oke berubah. Ini berubah ya. Perbedaan tekanan tetap. Nah, perbedaan tekanan dibilang tetap. Jadi ini tidak mempengaruhi ya kalau kita tulis rumusnya seperti ini. Ya, Q sama dengan kita tulis ya untuk melihat kesebandingan ya. Karena ini sebetulnya hanya kesebandingan kan. Per 8. Ini kenapa ada P, di sini ada P, berarti kan tinggal dicoret ya. Oke lah, ini nggak penting. Yang penting variabelnya saja. Delta P, ini nggak penting ini. Ya. Viskositas kali L. Yang perlu Anda perhatikan ini kan variabel aja. R berubah. Delta P tetap. Berarti ini tidak berpengaruh. Kan gitu ya. Tidak berpengaruh. Sekarang viskositasnya dirubah nggak? Kekentalan dari raksa itu dirubah nggak? Tidak ya, tidak ada keterangan di sini. Yang dirubah hanya debit. Ya, kalau Anda perhatikan hanya debit yang dirubah. Ya. Debit dirubah. Jadi debit ini berubah. Ya. Terus karena perubahan R, diameter. Viskositas tidak dirubah. Jadi bisa kita coret dulu juga. Kemudian panjang tabung. Panjang tabung juga nggak ada keterangan. Berarti panjang tabung juga tetap. Jadi dari sini Anda jelas itu bahwa debit hanya sebanding dengan R itu kan sebanding dengan diameter kan. Jadi ini sebanding dengan diameter juga. Pangkat 4. Ya, jadi tinggal dibandingkan aja. Jadi ini Q aksen dibagi Q sama dengan D aksen per D pangkat 4. Nah, ini kan 2Q. 2Q bagi Q. Kan gitu. D aksen ditanya. Yang ini. D yang ini diketahui. 14 mm. Nah, pangkat 4. Jadi nanti jelas D aksen ini satuannya milimeter. Supaya bisa dicoret kan. Satuannya milimeter. Nah, ini kita coret aja 2. Jadi jelas di sini kita akarkan kan. Jadi D aksen per 14 itu akar pangkat 4 dari 2. Nah, begini. Jadi jelas di sini D aksen diameternya adalah akar pangkat 4 dari 2 kali 14 mm. Nah, Anda sudah tahu kalau akar 4 dari 1 itu 1. Berarti akar 4 dari 2 itu pasti lebih besar dari 1. Bilangan lebih besar 1 dikali 14. Maka diameternya pasti lebih besar dari 14 mm. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nggak ada tuh. Ini 1 koma semua. Ya. Jadi kelihatannya tidak ada yang benar ini. Ya, jawabannya salah. Jadi semua pilihan salah. Gitu. Ya, semua pilihan salah. Jadi harusnya akar pangkat 4 dari 2 kali 14. Kalau misalnya kita coba kalikan ini, ya pendekatan, ya. Kalau pendekatan aja misalnya ini 1 koma, kita bikin koma ya, kita kalikan ini 10. Kalau misalnya kita kalikan, siapa tahu ini maksudnya harusnya komanya di sini gitu ya. Anggaplah kalau komanya itu di sini, ya anggaplah komanya itu di sini. Ya. Lebih besar 14, ini udah pasti salah. Ini kurang dari 14, 13,9. Ini 11,9 salah juga. Ini 12,9 salah juga. Jadi tinggal 2 kan? 15,9 atau 14,9. Nah, misalnya jawabannya seperti itu. Takutnya itu sebetulnya komanya salah, geser gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat, kita coba akar pangkat 4 dari 2 memenuhi yang mana? Yang jelas 1 koma. Gitu. Nah, misalnya kita bikin 1,1 saja. Ya, 1,1.
Ini kan dikali 4 ya, 1,1 kali 1,1 itu gampang. 121 ya toh. 1 tambah 1 tambah 2. 1,21 kali 1,21 lagi, inilah hasilnya. Ya. Jadi kalau Anda kalikan ini, kalau satunya Anda abaikan aja. Ya, kan pendekatan. 12 kali 12 itu 144. Ya gitu ya. Jadi ini sekitar 1,44. Kira-kira seperti itu. Ya, lebih besar sedikit. Jadi ini kira-kira 1,44. Lebih besar sedikit ya. Lebih besar sedikit dari 1,44. Oke, sekarang Anda kalikan dengan 14. Jadi 1,44 dikali 14. Ya kan? Ada nggak yang memenuhi? Coba anggap aja ini 1,4 kali 14. 61541. 6, 19,6. Tetap tidak ada yang benar ya. Sekitar 19,6 jawabnya. Ya, jadi ini tidak ada pilihan yang benar ya. Jadi ini soalnya yang salah jawab ya. Karena kita kan soal ini mudah kan. Yang berubah kan hanya debit terhadap penampang atau debit terhadap diameter. Jadi tinggal dibandingkan ki aksen per ki, diameter aksen dibagi diameter ya. Persis seperti ini. Nah, ya. Jadi intinya cuma ini. Kenapa? Karena perubahan tekanannya dianggap sama. Cairannya nggak diganti, viskositasnya sama. Tabungnya pun nggak diganti, nggak ada keterangan. Ya, gitu. Oke, terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Mudah-mudahan bisa Anda pahami hukum Poiseuille ini yang memang tidak dipelajari di pelajaran kelas 11 karena memang materi ini tidak tercantum. Ini hanya tambahan ya. Jadi pengenalan baru. Semoga bisa Anda pahami dan jika Anda merasa ada manfaatnya dan belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami. Dan juga untuk memberi semangat kepada kami agar bisa melayani Anda dengan senang hati. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda. Bersama saya Martin Kanginan. Terima kasih.